Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Desa Misterius. Cerita ini ditulis oleh Yuni Kim. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Tepuk tangan riuh penonton terdengar kala suara alunan musik selesai. Di atas panggung dua orang gadis tampak puas dan lega telah menyelesaikan alunan musik mereka. Lena, gadis berambut pendek yang memainkan piano, dan Sylvie, gadis berambut panjang yang memainkan biola. Musik kolaborasi mereka telah membuat para penonton terpukau dengan alunan melodi yang mereka mainkan. Lena dan Sylvie membungkuk di hadapan penonton, lalu segera beranjak ke belakang panggung. Mereka bernafas lega. Penampilan mereka tidak ada yang keliru sama sekali. Tidak menunggu hasilnya apakah mereka akan juara. Satu persatu peserta telah menampilkan penampilannya, dan kini pengumuman sang juara. Sylvie dan Lena memenangkan juara kedua. Mereka senang meskipun harapan mereka ingin juara pertama. Namun prestasi ini cukup membanggakan ketimbang tidak menang sekali. Di kafe, Sylvie dan Lena tengah menikmati minuman sembari mengobrol kecil. Mereka adalah sahabat yang kemana-mana selalu bersama. Kira-kira sejak duduk di bangku SMP, awal mereka bersahabat hingga sekarang. Kesamaan mereka yang menyukai musik bisa membuat mereka menjalin hubungan persahabatan yang baik. Tak pernah sekalipun mereka bertengkar. Oh iya Sil, minggu depan kan libur sekolah semester. Kamu mau kemana nih rencananya? Tanya Lena memulai percakapan. Aku sih belajar musik aja untuk mempersiapkan perlombaan nanti, jawab Sylvie. Ah, itu kan masih lama Sil. Kamu itu ya tipe orang gila belajar. Kali-kali kita refreshing yuk, ajak Lena antusias. Ia ingin mengajak sahabatnya yang gila belajar ini untuk menikmati hidup. Ia bosan melihat sahabatnya selalu belajar terus, tak pernah merasakan liburan. Kemana? Tanya Sylvie penasaran. Lena sedikit berpikir, lalu wajahnya tampak berbinar. Kita berkemah? Iya, kita akan berkemah berdua. Udah lama kita tidak merasakan berkemah di suasana perbukitan. Sylvie tersentak. Ia tak begitu tertarik dengan ajakan Lena. Enggak ah, bahaya Len. Ah, kau penakut Sil. Ayolah, gak akan ada bahaya kok, asalkan kita gak nyari masalah duluan. Sampai tahu di kota ini, kali-kali kita liburan ke daerah yang jauh dari perkotaan. Sylvie berpikir panjang. Entah kenapa ia merasa sudah tak enak hati. Mending jangan deh Len. Lagian orang tuaku juga bakal ngelarang. Lena yang keras kepala masih terus merayu sahabatnya. Kalau masalah orang tua kamu ngomong aja mau nginep di rumah aku. Kalau orang tuaku menelpon ke mama kamu gimana? Sylvie berusaha membatalkan niat sahabatnya agar tak jadi berkemah. Gak bakal, mamamu kan tidak kenal baik sama mamaku. Pasti mamamu menelpon rumah. Aku akan ngomong sama RT rumahku biar berbohong. Tapi tenang Sil, ART rumahku orangnya pintar mencari alasan kok. Ayolah, potong Lena cepat penuh harap. Sylvie mengembuskan nafas gusar. Kalau begini apa jadinya? Sahabatnya yang keras kepala ini memang suka memaksa sampai niatnya terwujud. Baiklah. Nah, gitu dong. Seru Lena tampak senang. Sylvie tersenyum lesu. Dari tadi hatinya terus merasa tak enak. Entah kenapa, ia pun tak tahu. Namun ia berharap semoga liburan berkemahnya tidak ada hal yang tak diinginkan terjadi. Ya, semoga saja. Ini adalah tempat terakhir yang mereka singgahi selama berkemah. Lena dan Sylvie memang sudah berniat mengunjungi dua tempat selama berkemah seminggu. Lebih tepatnya, ini adalah keinginan Lena. Tempat yang kedua ini berbeda dengan tempat pertama yang mereka singgahi beberapa hari lalu. Tempat ini cukup luas dengan tanah lapang yang berumput, dikelilingi oleh hutan belukar yang sangat lebat. Ada danau juga di sana, membuat suasana terlihat indah.
Selama berkemah mereka tak merasakan hal ganjil apapun. Apalagi Lena terlihat menikmati hiburan mereka, sedangkan Sylvie terus memasang wajah waspada. Bagaimanapun juga mereka berada di tengah alam liar. Bisa saja ada makhluk buas. Apalagi sekarang di tempat kedua mereka, suasananya dikelilingi oleh hutan rimbun. Sekarang ini waktu menunjukkan sore hari. Kedua sahabat itu tengah duduk di pinggir danau dengan kaki yang dicelupkan ke dalam air. Suasana di daerah sini memang begitu sejuk seperti di pedesaan. Berbeda dengan suasana di kota mereka yang penuh dengan polusi kendaraan. "Oh, gimana Sil? Suasana di sini enak kan?" seru Lena bangga. Sylvie menoleh. "Iya, tapi kita juga tetap harus waspada karena kita berada di alam liar." Lena memutar kedua bola matanya malas. Dia memang menyadari kalau sahabatnya ini tak menikmati liburannya. "Oh, ayolah, jangan terlalu serius. Kita itu lagi liburan tahu." Lena menceburkan diri ke dalam danau dan berenang ke tengah danau. Seketika air sejuk dari danau langsung menyentuh tubuhnya. "Sil, ayo berenang," ajak Lena. Sylvie menggelengkan kepala. "Tidak." Lena memutar kedua bola matanya. Ia berenang mendekati sahabatnya. "Ayolah Sil, nikmati liburan kita." Dengan sekali tarikan, dirinya berhasil menarik tubuh Sylvie, mencebur ke dalam danau juga. "Ah, Lena, apa-apaan sih kamu?" Sylvie terhentak kaget. Sedangkan Lena hanya cengengesan. "Tidak apa-apa, kita harus bersenang-senang." Lena mencipratkan air ke wajah Sylvie. Awalnya Sylvie terlihat kesal, namun lama-kelamaan dia juga ikut-ikutan mencipratkan air ke wajah Lena. Dengan tawa mereka berdua yang membahana. Mereka mirip anak kecil yang tengah bermain ciprat-cipratan air hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir malam. Setelah mengganti pakaian, Lena dan Sylvie menyalakan api unggun di depan tenda karena hari mulai gelap. Mereka mulai memasak makanan yang akan mereka makan malam ini dengan diselingi obrolan kecil dan suara-suara hewan malam yang sudah terdengar. Sesudah menghabiskan makan malam, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda karena udara terasa dingin dan juga malam semakin larut. Mereka mulai memejamkan matanya untuk tertidur, namun Sylvie tak bisa tidur. Beberapa kali ia merubah posisi tidurnya agar cepat tidur, namun tetap tak bisa. Dilihatnya Lena sudah masuk ke dalam mimpi. Sylvie mengembuskan nafasnya pelan. Terdengar suara angin bertiup di luar tenda, membuat Sylvie merapatkan jaket bulu tebalnya. Suasana malam semakin mencekam. Suara hewan malam semakin terdengar jelas, mengingat tempat mereka dikelilingi oleh hutan. Sylvie takut kala mendengar suara auman anjing. Ia teringat dengan ucapan lama. Jika kita mendengar suara lolongan anjing, berarti itu adalah makhluk tak kasat mata. Sylvie begitu takut. Ia berusaha mengabaikan itu dan memejamkan mata agar cepat masuk ke alam mimpi. Namun tetap tak bisa. Kedua kalinya ia mendengar suara lolongan anjing. Namun suaranya semakin keras, yang artinya dekat dengan tempat ini. Keringat dingin sudah membanjiri pelipis Sylvie. Sylvie tersentak kaget kala angin di luar berembus kencang. Lalu terdengar sesuatu seperti menubruk tenda mereka. Ia dengan cepat membangunkan Lena dan menggoyangkan tubuhnya. Sebenarnya ia merasa tak enak membangunkan sahabatnya, tapi ia terlanjur takut sekarang. "Len, bangun Len." Agak susah membangunkan sahabatnya yang satu ini, namun Sylvie terus membangunkannya hingga Lena melenguk dan matanya terbuka. "Ada apa sih Sil? Ganggu orang tidur aja," protes Lena dengan suara khas orang bangun tidur. Itu Len, aku dengar suara sesuatu menubruk tenda." Jelas Sylvie sedikit terbata. "Ah, mungkin ranting pohon karena angin lagi kencang. Udah ya, aku mau tidur lagi." Lena hendak tidur kembali, namun dicegah oleh Sylvie. "Tapi aku takut Len, aku gak bisa tidur." Lena agak kasihan kepada sahabatnya yang terlihat ketakutan. Ia merogoh tas ranselnya dan menyerahkan earphone pada Sylvie. "Nih, mending kamu dengerin musik
sambil tidur biar nggak dengar suara aneh lagi. Setelah itu Lena kembali tidur. Sylvie melakukan saran Lena. Ia menyetel musik kesukaannya. Setelah itu memejamkan matanya, mencoba tertidur. Iya, benar. Ternyata setelah mendengarkan musik dari earphone, ia tak lagi mendengar suara-suara aneh. Tak lama Sylvie juga memasuki alam mimpinya. Sylvie dan Lena sudah berada di dalam mobil mereka. Acara liburan berkemah mereka sudah berakhir, dan kini waktu menunjukkan siang hari. Langit terlihat gelap karena hujan tengah mengguyur jalanan yang mereka lewati. Dari awal memasuki daerah sini, Sylvie merasa aneh kala tak melihat satupun orang lewat. Jalan pun sangat sepi, tak ada satupun kendaraan lewat. Ia sedikit merasa ganjil saja dan tak enak hati. Namun beruntung, kala mereka sudah menetapkan tenda di 2 tempat selama seminggu, mereka tak merasakan hal apapun. Hanya kejadian malam tadi yang membuat Sylvie ketakutan. Di dalam mobil tampak hening, Lena fokus mengendarai mobil, menerobos hujan. Sedangkan Sylvie melihat keluar jendela mobil, di mana sepanjang jalan hanya hutan yang ia lihat. Tak sengaja matanya menangkap pom bensin di sisi jalan yang mereka lewati. Sylvie sedikit heran, di sepanjang jalan ini tak ada satupun kendaraan lewat. Namun anehnya, berdiri sebuah pom bensin. Itulah yang ia pikirkan sejak melewati pom bensin tadi. Tiba-tiba mobil mereka berhenti secara mendadak. Lena dan Sylvie saling pandang. "Kenapa, Len?" tanya Sylvie. Lena berusaha menyalakan mesin mobilnya, namun tetap tak bisa. Ia menghela nafas gusar kala melihat ternyata bensin habis. "Bensin habis?" keluhnya. "Apa? Habis?" "Iya, kamu bawa stok bensinnya kan?" Lena cengengesan. "Itu dia, aku lupa Sil, bawa stok bensin." Sylvie melotot marah. "Kamu itu gimana sih? Ceroboh banget. Coba, kalau tadi kamu lihat atensi bensinnya, kan kita bisa berhenti buat ngisi bensin di pom bensin tadi." Iya deh, maaf, aku salah." Cicit Lena merasa bersalah. Sylvie mencoba mengatur amarahnya. "Terus sekarang gimana? Gak mungkin kita jalan putar balik ke pom bensin tadi. Jauh." Lena menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Ia tahu dirinya salah dan memaklumi sahabatnya sangat marah padanya. Tak sengaja atensi matanya melihat ke depan. Ia seperti melihat sebuah tembok besar yang menjulang tinggi. "Itu, kita coba ke sana aja, cari bantuan. Mungkin di dalam sana ada penduduk desa yang bisa kita mintai tolong," tunjuk Lena. Sylvie mengikuti arah tunjuk Lena. Iya, memang di depan sana agak jauh terlihat sebuah tembok besar menjulang tinggi. Namun hatinya langsung gelisah dan tak enak. Seolah-olah hatinya melarang untuk masuk ke sana. "Jangan deh," tolak Sylvie. "Terus kita diam aja gitu di sini, nunggu orang datang. Sampai kapan, Sil? Kelamaan tahu. Udah, aku mau ke sana." Lena keluar dari mobil dan berjalan menuju tembok itu, mengabaikan hujan yang sudah mengguyur tubuhnya. Sylvie sebenarnya gelisah, tapi akhirnya ia mengikuti Lena menerobos hujan. Ia juga tak mau membiarkan sahabatnya masuk sendirian ke sana. Lena tersenyum kala melihat akhirnya sahabatnya mengikuti dirinya. Mereka telah berdiri tepat di depan pintu besar berwarna hitam yang menjulang tinggi. Lena menggedor pintu besi itu dan berteriak, "Halo, apa ada orang di dalam? Kami ingin meminta tolong." Namun tak ada sautan. Pintunya pun tak terlihat tanda-tanda akan dibuka. Sylvie yang berdiri di belakang Lena tampak menatap area sekelilingnya. Ia terlihat semakin cemas dan gelisah kala melihat ada banyak CCTV di atas tembok yang mengelilingi sesuatu di dalamnya. Entah ada apa di dalam tembok besar ini, seolah-olah tempat itu dijaga ketat dan terisolasi di dunia luar. "Len, mending kita balik aja ke dalam mobil. Kayaknya nggak ada orang satupun di dalam sana. Aku merasa tempat ini berbahaya," ajak Sylvie merasa sudah takut dan gelisah.
Lena yang masih terus berusaha menggedor pintu besi itu berhenti. Yang dikatakan Sylvie memang benar. Iya, ia dan Sylvie baru saja akan melangkahkan kaki untuk pergi. Ketika suara pintu besi terdengar berderit, Lena dan Sylvie melihat pintu besi di depannya sudah terbuka. Ternyata ada orang. Yuk masuk, Sil, ajak Lena, terlihat lega. Tapi Lena sudah berjalan masuk ke sana, mengabaikan perkataan Sylvie. Sylvie mengembuskan nafas gusar. Ia gelisah antara ikut masuk ke dalam atau kembali ke mobil. Akhirnya ia putuskan untuk ikut masuk ke dalam. Ia tak akan membiarkan sahabatnya masuk sendirian ke sana. Sylvie sudah mengejar langkah Lena dan kini berjalan di samping sahabatnya. Ternyata di dalam tembok besar terdapat tempat seperti sebuah pedesaan cukup luas dengan dikelilingi hutan rimbun yang sangat lebat. Terlihat rumah gubuk sepanjang mereka berjalan, namun tak terlihat seorang pun penduduk yang berkeliaran. Aneh, itulah perasaan kedua gadis yang tengah melihat sekeliling. Lebih anehnya, banyak tulang belulang yang berserakan di tanah sepanjang jalan ini. Hati Sylvie semakin berteriak kalau tempat ini berbahaya. Len, mending kita balik aja ke mobil, seru Sylvie, berharap agar sahabatnya mengerti kalau tempat ini terlihat mencurigakan. Apalagi ia sempat melihat banyak CCTV terpasang di luar tembok tadi. Sebentar, aku yakin ada orang di sini. Lena masih fokus menilik sekitarnya, mencari orang. Tapi sepanjang kita jalan, gak ada orang satupun yang terlihat kan? Bantah Sylvie. Lena menoleh dan menatap wajah sahabatnya yang terlihat sedikit pucat. Lalu menurutmu siapa yang membukakan pintu besi untuk kita? Kau kira hantu? Sylvie terdiam. Ia sedikit membenarkan ucapan sahabatnya. Mereka berdua terus berjalan semakin dalam. Kedua gadis itu terheran-heran kala melihat sebuah gedung menara. Mereka berpikir di tempat seperti pedesaan ini ada sebuah gedung modern yang sangat tinggi. Gedung itu paling mencolok keberadaannya membuat kedua gadis itu penasaran. Sesampainya mereka tak jauh dari keberadaan gedung, mereka melihat 3 orang pria berbadan kekar tengah berkerumul. Iya, akhirnya kedua gadis itu melihat orang juga. Tapi tiba-tiba, seketika langkah mereka berhenti kala melihat dengan jelas apa yang tengah dilakukan 3 pria itu. 3 orang pria itu tengah berkerumul di atas tanah, sedang memakan sesuatu berwarna merah pekat. Lena dan Sylvie menyadari apa yang tengah mereka makan itu adalah seekor hewan bernama singa. Dilihat dari kepala, berjanggut lebat. Tentu saja kedua gadis itu shock melihat ketiga pria itu memakan dagingnya secara langsung, seperti kanibal saja. Apakah mereka benar-benar kanibal? Lena muntah melihat adegan di depannya, sangat jijik. Tak disangka salah satu dari pria itu menyadari keberadaan mereka. Hei, ada 2 gadis di sana. Kita akan mendapatkan santapan baru malam ini. Kedua pria lainnya langsung mengalihkan atensinya ke arah Sylvie dan Lena berada. Kedua gadis itu shock dan ketakutan. Tanpa berbibu lagi, Sylvie dan Lena berlari memutar arah. Ketiga pria itu langsung mengejar mereka dengan cepat. Sylvie dan Lena berlari dengan sekencang mungkin. 3 orang pria di belakangnya masih terus mengejar mereka dengan laju yang sangat cepat. Sylvie sangat terkejut melihat kecepatan mereka. Melihat kecepatan mereka berlari melebihi manusia normal. Ini di luar dugaan. Kedua gadis itu kalah cepat hingga mereka tertangkap. Ah, lepaskan, seru Lena panik. Air mata sudah membanjiri kedua matanya dari tadi. Cengkraman dari salah satu ketiga pria itu sangat kencang. Mungkin tangan Lena akan menyisakan bekas membiru. Sedangkan Sylvie merasakan hal yang sama. Ia meringis kesakitan dan air mata terus saja mengalir. Ia takut. Jelas ketiga pria yang telah membekuk mereka ini adalah seorang kanibal. Entah apa yang akan mereka lakukan setelahnya. Kumohon, lepaskan kami. Maafkan kami telah masuk ke dalam wilayah kalian. Jadi tolong lepaskan kami.
Sylvie hanya bisa memohon dengan isak tangisnya yang sangat pilu. Namun ketiga pria itu tak menghiraukannya. Sylvie dan Lena sudah diseret dengan kasar oleh ketiga pria itu. Rasa sakit karena tubuhnya diseret paksa di atas tanah membuat tubuh Sylvie maupun Lena berdarah. Kedua gadis itu tak bisa berkutik sama sekali. Mereka membawa kedua gadis itu masuk ke dalam salah satu gubuk tanpa pintu. Ketiga pria itu tengah mengerumuni tubuh Lena dan salah satunya segera melepaskan seluruh pakaian Lena secara paksa. Lena terus memohon dengan tangisnya yang semakin kencang. Namun ketiga pria itu malah tertawa terbahak-bahak. "Kita akan berpesta malam ini," seru salah satu dari pria itu. Lalu dengan secepat kilat, ketiga pria itu menguliti tubuh Lena dengan sadis dan memakannya dengan rakus. Suara jeritan kesakitan Lena menemani suasana ini. Sylvie yang terbaring lemah tak jauh dari keberadaan mereka hanya bisa menonton adegan itu. Tubuhnya sama sekali tak bisa digerakkan akibat diseret secara kasar. Bajunya banyak yang sobek dengan darah melumurinya. Mungkin tubuhnya banyak luka goresan. Sylvie terus menangis melihat adegan di mana sahabatnya terus memohon. Namun ketiga pria itu mengabaikannya, malah fokus asik memakan kulit Lena. Salah satu dari pria itu mengeluarkan sebuah pisau lalu menggores perut Lena sehingga daging dalamnya terlihat beserta darah terus mengalir keluar. Ketiga pria itu dengan sadis mengoyak perut Lena dan mengeluarkan usus beserta organ dalam lainnya, lalu memakannya dengan santai, seolah-olah itu adalah hal biasa. Sylvie memejamkan mata dengan tangisan terus membahana. Ia tak kuat lagi melihat adegan di depannya. Terdengar suara teriakan Lena begitu melengking, menahan penderitaan yang dialaminya. Dan tak lama, suara teriakannya sudah tak terdengar lagi. Sylvie membuka matanya dan menyadari kalau sahabatnya itu sudah meninggal. Sungguh tragis. Seandainya ia bisa mencegah Lena untuk tidak masuk ke tempat ini, mungkin kejadian ini tak akan terjadi. Sekelebat bayangan dirinya bersama Lena harus terngiang. Lena adalah sahabat terbaiknya. Hampir setiap hari dirinya selalu bersamanya. Sekarang sosok sahabatnya ini sudah tak ada lagi. Ketiga pria kanibal itu masih asik memakan daging dari tubuh Lena hingga menyisakan tulang belulang saja. Setelah menyelesaikan acara makan mereka, ketiga pria itu secara kompak menoleh ke arah Sylvie. Dengan senyum miringnya, membuat gadis itu tahu bahwa sekarang adalah giliran dirinya yang akan menjemput maut. Sylvie sudah pasrah, tubuhnya sama sekali tak bisa bergerak. Berdiri pun susah. Ketiga pria itu berjalan menghampiri Sylvie dengan tatapan lapar, seolah-olah Sylvie adalah hidangan makanan yang sangat lezat. "Sekarang giliranmu, gadis cantik," ucap salah satu dari pria itu sembari menjulurkan lidahnya, tanda ia sudah tak tahan untuk memakan daging gadis itu. Sylvie hanya pasrah dengan berurai air mata kala mereka hendak melepaskan pakaiannya, namun terhenti kala terdengar suara sirine menggema sangat keras. Nampaknya suara sirene itu berasal dari gedung menara yang tinggi itu. "Saatnya kita berkumpul," seru salah satu dari mereka. Mereka segera melangkah keluar dari gubuk, kecuali satu pria yang masih berdiri di tempat dengan memandang tubuh Sylvie tidak rela. "Bagaimana dengan dia?" tanyanya. Kedua pria itu berbalik dan salah satunya berkata, "Kita lanjutkan nanti saja. Tapi kalau dia kabur bagaimana?" Pria itu terlihat masih tak puas. "Tidak akan. Kau tak lihat keadaannya bagaimana? Berdiri pun dia tak bisa. Kita lanjutkan nanti saja. Lagian kita sudah makan singa dan sahabat gadis itu kan. Ayo, kalau terlambat kita bisa dihukum." Ketiga pria itu segera meninggalkan gubuk dan tinggallah Sylvie seorang diri. Ia bisa bernapas lega, dirinya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Sylvie harus pergi dari tempat terkutuk ini. Dia tak mau mati di tangan kanibal itu. Sylvie berusaha berdiri meskipun sekujur tubuhnya merasa sakit.
Sebelum pergi, ia menatap tubuh Lena yang hanya menyisakan tulang belulang saja. Di dalam hati Sylvie meminta maaf kepada sahabatnya karena tak bisa menolongnya. Dengan langkah yang terseok-seok, Sylvie bergegas ke arah di mana awal dia masuk ke sini. Saat sudah sampai tepat di hadapan pintu besi hitam, ia berusaha membuka pintu besar itu, namun tidak bisa. Sudah berkali-kali ia mencoba dengan sekuat tenaga, namun hasilnya tetap sama. Akhirnya Sylvie menyerah. Ia melihat sekelilingnya dan memutuskan untuk masuk saja ke dalam hutan di sampingnya, daripada ia berada di desa itu. Ia tak mau bertemu dengan orang kanibal itu. Suasana hutan sangat gelap meskipun hari masih siang. Mungkin karena banyak ditutupi oleh pohon-pohon tinggi dan lebat, sehingga sinar matahari hanya masuk sedikit. Sylvie berjalan terus masuk ke dalam hutan, entah kemana. Yang penting dirinya tidak berada di desa itu. Sepanjang jalan banyak hewan-hewan yang Sylvie temui, namun beruntung, ia tak bertemu dengan hewan buas. Tak terbayangkan dengan kondisinya yang seperti ini, ia bertemu dengan hewan buas. Sylvie terus berjalan, dan tak jauh dari sana, ia melihat cahaya. Sylvie bergegas melangkah ke sana dan menemukan sungai. Ia memutuskan beristirahat di sungai itu. Sylvie menyiduk air sungai menggunakan kedua tangannya untuk meminum dan membasuh wajahnya. Seketika ia merasakan kesegaran menjalari wajahnya. Setelah puas dengan air sungai, Sylvie berdiri hendak melanjutkan perjalanan. Namun ia merasa nyeri di bagian keningnya. Saat ia meraba keningnya, sesuatu yang licin bergerak-gerak terasa olehnya. Sylvie mencoba melepaskan sesuatu yang tengah melubangi keningnya. Rasa nyeri semakin terasa kala ia berusaha melepaskannya. Hingga akhirnya ia berhasil melepaskan benda licin itu. Darah langsung mengalir dari keningnya yang berlubang. Saat dilihat ternyata itu adalah seekor lintah. Sylvie bergidik jijik dan langsung melempar jauh lintah itu ke sungai. Beruntung ia tak turun ke sungai. Tak terbayangkan kalau ia turun ke sungai, maka tubuhnya akan banyak dilubangi lintah-lintah yang ada di dalam sungai itu. Sylvie melanjutkan perjalanannya lagi, mengabaikan rasa nyeri di tubuhnya dan keningnya. Ia terus berpikir, takdirnya begitu menyedihkan, terjebak di tempat terkutuk ini. Apakah ini karma karena dirinya sudah berbohong kepada ibunya? Sylvie tersadar dari lamunannya kala ia merasa menginjak sesuatu yang melahap dengan pelan kakinya. Ia menoleh ke bawah dan terkejut kala ia menginjak lumpur yang terus melahap kakinya ke bawah. Iya, tidak salah lagi, ia sudah masuk ke dalam rawa-rawa. Sylvie berusaha bergerak keluar dari rawa, namun naas. Semakin terus bergerak, semakin jatuh pula tubuhnya, dilahap ke bawah. Sylvie pasrah, minta tolong pun percuma, tak akan ada orang yang menolongnya. Perlahan-lahan tubuhnya sudah dimakan rawa itu, hingga kepalanya. Hanya menyisakan tangannya saja. Inilah akhir hidup seorang Sylvie Petrova. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.